Assalamualaikum. Waalaikumsalam, masuk. Silakan duduk, ada yang bisa saya bantu? Jadi begini Bu, pasien bernama Nyonya X telah keluar hasil pemeriksaan radiologi dan laboratoriumnya. Ternyata pasien ini positif TBC paru dengan BTA positif. Menurut Ibu bagaimana? Soalnya ruangan isolasi sudah penuh dan hal ini sudah sering terjadi. Oh, seperti itu. Ya sudah, untuk sementara ini di ruangan itu saja dulu. Karena tidak memungkinkan untuk dipindahkan ke ruang isolasi, karena saat ini ruang isolasi pun sudah penuh. Baik kalau begitu Bu, terima kasih. Assalamualaikum. Ya, waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Saya sudah konfirmasi dengan kepala ruangan. Menurut kepala ruangan, pasien bernama Nyonya X dirawat di ruangan itu saja. Pasien dipindahkan apabila ruangan isolasi ada yang kosong. Bagaimana dengan ruangan pasien dan perawat di ruangan tersebut, Bu? Sedangkan untuk penggunaan masker yaitu dibatasi hanya untuk ruang isolasi saja. Ya, jadi kalau keputusannya seperti itu, maka APD kita juga harus ditambah. Dan untuk sementara, keputusan ini yang akan kita laksanakan. Untuk yang lainnya, saya akan konsultasi kembali dengan kepala ruangan. Mohon maaf Bu, tapi bagaimana jika rumah sakit menolak untuk menambah jumlah stok APD kita? Belum lagi keluarga pasien yang lain akan komplain apabila mengetahui ruangannya disatukan dengan pasien yang memiliki penyakit menular. Iya, hal ini kan sedang dibicarakan lagi kepada kepala ruangan. Kita tunggu saja hasilnya. Assalamualaikum. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Silakan masuk, Mbak. Iya, begini Bu. Bagaimana masalah pasien yang terkena penyakit TBC itu? Perawat-perawat kita sudah komplain kalau harus tetap di ruangan itu karena APD bagi perawat dibatasi. Mereka takut tertular. Ya sudah, jika hal ini menjadi masalah bagi perawat dan pasien, mungkin baiknya kita adakan rapat saja ya untuk mencari penyelesaian dari masalah ini. Mungkin untuk waktunya bisa besok saja agar semua perawat bisa hadir. Kira-kira pukul 12 di ruang perawat saja. Baik Bu, akan saya sampaikan kepada rekan-rekan saya yang lain. Terima kasih. Ini Bu, saya ingin menginformasikan bahwa kepala ruangan akan mengadakan rapat besok pukul 12 siang untuk membahas masalah ini. Tolong nanti rekan-rekan yang lain diberitahu juga ya. Iya, baik. Nanti saya akan kasih tahu kepada tim saya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih kepada rekan-rekan sekalian yang sudah bersedia hadir pada rapat kali ini, di mana tujuan dari rapat hari ini yaitu untuk membahas permasalahan yang belakangan ini sudah disampaikan oleh rekan-rekan sekalian, yaitu mengenai APD dan ruangan isolasi. Baiklah, kita langsung saja. Jadi di sini kita mempunyai pasien yang seharusnya dirawat di ruangan isolasi, tetapi dikarenakan ruangan tersebut penuh sehingga pasien tersebut masih dirawat bersama dengan pasien yang lain yang tidak berpenyakit menular, serta kurangnya APD yang disediakan oleh pihak rumah sakit untuk petugas kesehatan khususnya perawat ya. Jadi bagaimana pendapat rekan-rekan sekalian mengenai masalah ini? Baiknya kita diskusikan ya agar kita sama-sama menemukan jalan keluar dan tidak ada lagi masalah bagi kita. Begini Bu, apakah kasus seperti ini harus selalu dibiarkan dan pastinya akan berdampak untuk kita semua dan juga pada pasien di sini? Ya Bu, jika terus dibiarkan seperti ini, BO rumah sakit akan semakin turun, khususnya di ruang penyakit dalam karena kurangnya ruang isolasi. Lalu apabila Nyonya X dibiarkan di ruangan itu, maka PD kita harus ditambah. Masalahnya, apakah rumah sakit mengizinkannya? Lalu apabila nanti keluarga pasien yang lain tahu bahwa pasiennya disatukan dengan ruangan pasien TBC, bagaimana Bu? Terus apabila perawat di sini tertular, bagaimana? Baik, kita pecahkan bersama-sama. Bagaimana baiknya agar tidak terjadi kesalahpahaman di antara kita. Saya serahkan kepada Ibu selaku kepala ruangan. Bagaimana baiknya? Baik, saya tampung pendapat rekan-rekan sekalian ya.
Terima kasih yang sudah mau menyampaikan pendapatnya. Kita akan bahas satu persatu. Untuk masalah APD sendiri, nanti saya akan mengajukan kepada pihak rumah sakit apakah boleh untuk menambah jumlah APD untuk perawat dan juga untuk pasien yang tidak bisa dipindahkan ke ruangan isolasi dan masih bersatu dengan pasien yang lain. Mungkin kita bisa menyekat antara bed yang satu dengan bed yang lain ya. Jadi ada salah satu bed yang kosong. Untuk keluarga pasien sendiri, kita akan bicarakan dengan musyawarah agar keluarga pasien menggunakan masker pada saat berada di dalam ruangan. Atau memang jika tidak memungkinkan dan ruangan isolasi masih penuh untuk jangka waktu yang lama, kita akan merujuk pasien tersebut ke rumah sakit yang sekiranya memiliki alat dan tempat isolasi yang lebih memadai. Lalu bagaimana jika saat kita memberitahu tentang penggunaan masker kepada keluarga pasien? Lalu keluarga pasien bertanya, untuk apa masker itu? Kita harus menjawab apa? Apabila kita menjawab kepada keluarga pasien ada penyakit yang menular, apa tidak melanggar privasi klien, Bu? Dari rekan-rekan di sini ada yang dapat memberikan masukan untuk mengatasi permasalahan yang tadi ditanyakan oleh perawat Rizka? Kalau masukan dari saya, kita beritahu saja bahwa penggunaan masker ini untuk mencegah terjadinya infeksi nosokomial, karena tidak menutup kemungkinan bahwa kita tidak tertular penyakit yang ada di lingkungan rumah sakit. Saya cukup sependapat dengan perawat Riham. Intinya bagaimana caranya kita untuk menjelaskan kepada keluarga pasien bahwa penggunaan masker di lingkup rumah sakit ini sangatlah penting agar tidak terjadi penularan penyakit. Tapi kan masalahnya ini adalah APD belum ada kejelasan dari pihak rumah sakit. Apakah rumah sakit sendiri akan bersedia untuk menambah APD-nya? Baik, terima kasih kepada rekan-rekan yang telah memberikan masukannya. Insya Allah hasil dari rapat kali ini akan saya sampaikan semua pernyataan dan juga masukan dari apa yang sudah kita bahas. Mungkin kita cukupkan sampai di sini ya. Apabila nanti masih ada pertanyaan maupun keluhan dapat ditampung dulu dan dapat dibahas di rapat selanjutnya setelah ada keputusan yang jelas dari pihak rumah sakit mengenai APD dan ruang isolasi ini. Untuk rapat selanjutnya nanti akan saya beritahu secepatnya ya melalui perawat Riham. Terima kasih atas waktunya untuk bisa menghadiri rapat pada hari ini. Semoga permasalahan kita ini mendapatkan titik terang. Baiklah, cukup sampai di sini rapatnya. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi Mbak, bagaimana kabarnya hari ini? Pagi Sus. Bahkan batuk saya semakin parah Sus. Batuk saya juga disertai dengan darah. Dada saya juga sakit pada saat batuk dan saya merasa lemah sekali Sus. Baik Mbak, saya periksa dulu ya. Maaf sus, mbaknya sakit apa ya? Kok kayaknya batuknya parah gitu? Atau jangan-jangan menular? Sebentar ya, Ibu harap tenang, saya akan menjelaskan. Jadi, begini, pasien ini sedang mengalami batuk yang cukup parah, sehingga disarankan untuk keluarga dan pasien di ruangan ini untuk menggunakan masker, sehingga dapat mencegah adanya penularan atau infeksi nosokomial. Jadi ini bisa dikeluarkan ya sus? Jadikan satu kamar sih dengan pasien yang lain, kalau tertular bagaimana? Kan bisa beresiko kepada keluarga pasien, terutama pasien yang lain. Bukannya nambah sembuh malah nambah sakit. Ya Ibu, karena itu kami dari pihak rumah sakit menyarankan untuk semua yang berada di kawasan rumah sakit untuk menggunakan masker untuk mengurangi terjadinya infeksi nosokomial. Emangnya cara itu efisien ya sus? Emangnya nggak bisa pasien ini dipindahkan dari ruangan ini atau mencari solusi lain mungkin? Emang pihak rumah sakit tidak merapatkan permasalahan ini? Baik Ibu, terima kasih atas sarannya. Kami sebagai pihak rumah sakit akan berusaha untuk mencari solusi yang terbaik bagi kita semua.
Hal ini juga akan dirapatkan dengan atasan kami. Baiklah, kalau begitu Sus, terima kasih. Saya tunggu kebijakannya ya. Bu, tadi Kepala Ruangan telah membahas masalah yang kemarin kita bahas dalam rapat bersama Kepala Rumah Sakit. Dan Kepala Ruangan meminta hari ini pada pukul 14 siang diadakan rapat yang kedua. Jadi tolong sampaikan kepada semua perawat di ruang penyakit dalam kelas 3 ya. Baik Ibu, akan saya informasikan kepada semua perawat yang ada di ruang penyakit dalam kelas 3 agar menghadiri rapat ini. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Ya, terima kasih kepada rekan-rekan sekalian yang sudah bersedia hadir pada rapat kedua kali ini. Jadi, adanya rapat kedua ini bertujuan untuk memfollow up mengenai pembahasan masalah yang sebelumnya sudah kita diskusikan di rapat pertama ya. Untuk itu, saya meminta tolong kepada perawat Riham untuk menjadi notulen pada rapat hari ini. Terima kasih kepada Ibu Kepala Ruangan. Baiklah, mungkin hal pertama yang akan kita bahas adalah masalah APD. Bagaimana Bu, apakah dari pihak rumah sakit menyetujui tentang penambahan APD terutama masker? Untuk pihak rumah sakit sendiri, alhamdulillah setelah kami melakukan diskusi dan negosiasi, mereka menyetujui untuk penambahan APD karena situasi dan kondisi saat ini bisa dikatakan darurat. Tetapi setelah masalah ini selesai, aturan bahwa APD hanya digunakan di ruangan isolasi itu akan dilakukan atau diberlakukan kembali. Nah, untuk masalah APD sendiri ini sudah dipecahkan. Berarti tinggal kita menginformasikan kepada kepala keluarga pasien untuk menggunakan masker selama di ruangan rumah sakit. Kalau begitu masalahnya tinggal pasien yang seharusnya diisolasi berada di ruang penyakit dalam bagaimana? Apakah sudah ada keputusan dari kepala rumah sakit? Ya, untuk masalah itu juga sudah saya bicarakan kepada pihak rumah sakit, dan dari pihak rumah sakit akan memberikan beberapa ruangan tambahan untuk sementara ini dijadikan ruangan isolasi. Dan untuk ruangan isolasi, kalau tidak salah ya, dalam 3 hari ini akan ada salah satu pasien di ruang tersebut yang sudah boleh kembali ke rumah, sehingga Nyonya X ini bisa menempati ruangan tersebut. Tetapi untuk penambahan memindahkan pasien kan perlu waktu. Sedangkan pasien yang seharusnya di ruang isolasi masih ada di ruang penyakit dalam. Iya, itu juga sudah saya pikirkan. Nanti di ruangan penyakit dalam kita buat sekat untuk pasien yang mengalami penyakit menular. Untuk sementara waktu sebelum dipindahkan dan dibuat ruangan isolasi yang baru ya. Mungkin memang sedikit kurang efektif dan cukup sedikit membuat repot para perawat sekalian, tetapi dengan cara itu mungkin penyebaran penyakit ini akan bisa diminimalisir. Bagaimana forum? Apakah setuju dengan usulan kepala ruangan? Atau ada sanggahan? Atau ada yang ingin memberi tambahan? Kalau menurut saya pribadi setuju, karena mungkin dengan cara itu yang paling efektif untuk sementara ini. Selagi menunggu pasien isolasi keluar dan pihak rumah sakit menyediakan ruang tambahan untuk ruang isolasi. Untuk teman-teman yang lain bagaimana? Setuju. Baik, kalau begitu telah diputuskan dan hal ini telah disepakati bersama. Untuk masalah ini kita anggap selesai. Saya kembalikan kepada kepala ruangan. Ya, terima kasih untuk perawat Riham yang telah mengatur jalannya rapat pada hari ini. Mungkin setelah rapat ini dan disepakati bersama, saya anggap masalah ini selesai ya, dan mendapatkan jalan keluarnya. Apabila nantinya dari rekan-rekan sekalian ada ide yang lebih baik, bisa langsung membicarakannya kepada saya. Baik, Bu. Baik, untuk itu rekan-rekan sekalian bisa kembali menjalankan tugasnya masing-masing. Sekali lagi saya ucapkan terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.